Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Bahram yang nikahi anaknya sendiri. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Kisah ini menceritakan Imam Abdullah bin Al-Mubarak yang bertemu dengan seorang laki-laki Majusi dari Baghdad, Irak. Agama Majusi adalah agama yang menyembah api sebagai Tuhan mereka. Imam Abdullah bin Al-Mubarak bercerita, pada saat ia sedang melaksanakan ibadah haji, ketika ia sedang berada di tembok Hijr Ismail, ia sempat tertidur di situ. Ia lalu bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW yang saat itu berpesan kepadanya apabila ia pergi ke Baghdad agar mencari orang Majusi bernama Bahram, sampaikanlah salamku kepadanya dan katakan padanya, sesungguhnya Allah Ta'ala ridho padanya, kata Rasulullah dalam mimpi itu. Lalu Abdullah bin Al-Mubarak pun bangun dan ia tersentak, lalu beristighfar dan berkata dalam hati, mengira mimpi itu dari setan. Setelah itu ia bangkit, lalu mengambil wudhu dan kemudian sholat, lalu melanjutkan tawaf di Ka'bah. Ketika Abdullah bin Al-Mubarak tawaf, ia dikalahkan oleh rasa ngantuk yang teramat sangat. Ia pun tertidur dan bermimpi seperti itu lagi sebanyak 3 kali setelah ibadah hajinya selesai. Abdullah bin Al-Mubarak pun pulang ke negerinya, yaitu Baghdad. Sesampainya di Baghdad, Abdullah bin Al-Mubarak pun langsung mencari alamat dan rumah yang diisyaratkan dalam mimpinya. Setelah lama berkeliling, akhirnya Abdullah bin Al-Mubarak menemukan rumah yang ia cari. Di dalam rumah itu, ada seseorang kakek tua. Dan langsung saja Abdullah bin Al-Mubarak bertanya kepadanya, apakah engkau Bahram yang beragama Majusi? Kakek tua pun menjawab, iya, aku Bahram. Ada perlu apa engkau datang kemari? Kata orang itu. Tanpa basa-basi pada saat itu, Abdullah bin Al-Mubarak bertanya perihal amal orang tersebut. Apakah engkau memiliki amal baik di sisi Allah? Bahram menjawab, mungkin iya. Aku punya 4 orang putri dan 4 orang putra, katanya. Bahram lalu berkata bahwa ia menikahkan putra-putrinya itu dengan putra-putranya. Abdullah bin Al-Mubarak berkata dalam hatinya, sesuatu yang dilarang dalam agama. Ia melanjutkan bertanya, apakah ada amal yang lain selain hal itu? Bahram menjawab, jika ia memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik, ia sampai tidak menemukan pasangan yang sepadan untuk putrinya. Orang Majusi itu bahkan berkata bahwa ia sendirilah yang menikahi putrinya tersebut. Aku merayakan pernikahan itu dengan 1000 undangan lebih bersama orang Majusi. Di malam pertama, aku pun menyetubuhinya, kata Bahram. Abdullah bin Al-Mubarak pun sempat terkejut mendengar kisah itu, yang juga sangat dilaknat oleh Islam. Ia kembali lagi bertanya kepada Bahram, apakah ada amalannya selain hal itu? Bahram pun menjawab, masih ada satu lagi. Pada malam aku menyetubuhi anakku, datanglah seorang perempuan muslim penganut agamamu, kata Bahram. Ia mengambil salah satu dari lampu-lampuku, lalu dia menyalakan lampu tersebut. Kemudian aku keluar menyalakan lampu itu, dan perempuan itu pun datang. Lalu dia masuk melakukan hal yang serupa sebanyak 3 kali, ujar Bahram. Bahram berkata dalam hati, mungkin perempuan itu adalah mata-mata yang ingin mencuri. Maka ia pun keluar, lalu mengikuti kemana perempuan itu pergi. Perempuan itu pun berjalan menuju rumahnya dan menemui anak-anak perempuannya. Lalu anaknya itu bertanya pada ibunya, Ibu, apakah engkau datang dengan membawa sesuatu?
Kami sudah tak sanggup lagi menahan lapar, kata anak-anak perempuan itu. Ibu itu pun berkata sambil mengeluarkan air matanya, "Aku malu pada Tuanku jika aku meminta selain padanya, apalagi meminta dari musuh Allah yang orang Majusi," kata perempuan itu kepada anak-anaknya. Ketika Bara mendengar perkataan wanita itu kepada anaknya, ia pun langsung pulang ke rumahnya. Kemudian Bara mengambil nampan di dapur. Lalu ia isi penuh nampan itu dengan segala makanan yang ia punya. Ia kemudian membawa nampan itu ke rumah perempuan tadi. Lalu Abdullah bin Al-Mubarak berkata, "Itu baik," dan Baram harus gembira. Abdullah bin Al-Mubarak pun menceritakan mimpinya bertemu dengan Rasulullah untuk menemui Baram. Setelah mendengar cerita Abdullah Al-Mubarak, Baram seketika itu langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya." Setelah mengucapkan ikrar bahwa Baram telah masuk Islam, ia pun langsung jatuh tersungkur dan mengembuskan nafas terakhirnya. Abdullah Al-Mubarak pun ikut memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan jasad Baram. Abdullah Al-Mubarak lalu berpesan, "Wahai hamba Allah, berusahalah berbuat murah hati kepada makhluk Allah, karena dengan sifat itu, yang awalnya musuh bisa berubah menjadi kekasih," kata Abdullah Al-Mubarak. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.